Baik sahabat semuanya, kali ini kita berada di rumahnya Pak Ketut Tangkas. Tepatnya di Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blabatu, Gianyar, Bali. Kemarin kita sempat melihat ada seseorang yang memola satu balok kayu dengan spidol dan alat gergaji mesin dengan cara memola dan membentuk kerangka dari sebuah patung. Beliaulah yang membuat itu. Dan untuk itu mari kita tanyakan kemarin membuat apa dan untuk apa, serta lama pengerjaan dan kesulitannya. Mungkin banyak hal yang bisa kita tanya kepada beliau. Pak Ketut Tangkas, bisa nggak memperkenalkan diri sedikit supaya teman-teman di sini bisa kenal lebih dekat dengan Pak Ketut. Ya, silahkan Pak Ketut. Ya, nama saya Pak Ketut Tangkas, Ya. asal Buruan, Desa Buruan. Anak saya dua Ya. perempuan. Ya. Terima kasih Pak Ketut. Baik, Pak Ketut, kemarin saya sempat melihat Pak Ketut lagi memola satu buah kayu, satu balok kayu. Bisa nggak dijelaskan Pak Ketut bikin apa itu? Ya, kebetulan saya ada pesanan, saya bikin tapel Gajah Mada atau topeng Gajah Mada. Ya, topeng Gajah Mada, sahabat semua. Ternyata kemarin itu Pak Ketut memola topeng Gajah Mada. Sulit apa tidak untuk membuat topeng ini? Mohon dijelaskan supaya kami bisa lebih paham tentang seni patung. Ya, kalau kayu ini tidak sulit. Kalau ini kayu ini kita bikin topeng tapel Gajah Mada ini, kayu ini dilihat dulu bentuknya. Jelas bentuknya seperti rupa kita kan agak besar dikit gitu. Bentuknya lihat, lalu diseket dengan pakai spidol. Terus pikirkan imajinasinya harus apa, topeng itu marah apa tidak sesuai pesanan itu. Marah topengnya itu tidak atau manis, kenyal manis gitu. Oh, Ya, iya. tergantung pemesanan gitu. Ya, sambil kerja Pak Ketut, ya nggak apa. Ya, sahabat semua, tadi mungkin kita dapat menyimak maksud dari Pak Ketut adalah jika kita membuat topeng ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, karakter. Apakah karakternya marah, karakter senyuman, karakter menangis? Nah, kita harus ekspresikan dan sudah tahu lebih dahulu kita mau buat topeng seperti apa atau bentuk mimik seperti apa, entah itu marah, menangis maupun bahagia. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Ketut ya maksudnya ya. Ya, Pak, pesanan. ya, berarti kesulitannya di mana Pak Ketut kira-kira untuk membuat seperti ini? Yang jelas kesulitannya itu kan harus mikir kita. Oh ya, Pikir mikir. dulu kayu itu bentuknya apa. Hmm, Pikir dulu, imajinasi harus kuat. hmm. Kita tuh harus kuat imajinasi. Kita transfer ke kayu itu. Oh, Imajinasi. seperti itu. Pikirkan dulu itu. Baru kita ngambil alat. Ya, ya. Kalau tidak pikir kan dulu tidak berani saya mengambil alat. Harus pikir, imajinasinya harus kuat itu. Ya. Baik sahabat semua, ternyata bikin patung ini sangat sulit ya. Perlu seni khusus, keahlian khusus untuk menuangkan pikiran kita ke sini. Apa sih imajinasi kita supaya dapat dan bisa membentuk topeng seperti ini. Nah, di sini saya kepingin tahu Pak Ketut, kayu apa ini? Nah, kesulitan dari kayu ini apa kira-kira? Dan Pak Ketut dapat kayu ini dari mana? Karena mohon maaf, nah seumpamanya kayu ini kan banyak yang dilindungi atau apa. Apakah ini jenis kayu dilindungi apa tidak ya? Tolong diinformasikan kepada teman-teman semua jika kayu ini memang layak untuk dijadikan bahan kerajinan. Terima kasih. Ya, kalau kayu ini jelas kayu trem besi namanya. Trem besi ya, Ya, kalau dibilang orang itu umumnya orang Bali. suar namanya orang Bali. Ya, Jelas kayu ini kan datangnya dari Jawa. Bahkan di Bali ada juga yang kayu besar
Ada suratnya berarti ya di Ya sana. jelas ada suratnya itu. Kar- Izinnya tuh. Oh Harus ya. ada izinnya tuh ngambil jawat. Kalau enggak salah jadinya. Oh iya. Ya jelas tuh ada hukumnya itu. Ya. Ya. Maksudnya dari beliau Pak Ketut ini, kayu ini adalah kayu trembesi, sahabat semuanya. Ini kayu trembesi. Masyarakat Bali menyebutnya dengan kayu suar. Kayu trembesi ini kebanyakan dari Pulau Jawa, dan banyak pengrajin di sini membeli kayu trembesi dari luar pulau, yaitu tepatnya di Pulau Jawa, yang pastinya jika lintas pulau pasti ada izinnya. Dan untuk itu kayu ini legal, boleh dibilang legal ya Pak Teguh ya, bisa dipakai untuk kerajinan. Pak Ketut, bisa nggak dijelaskan langkah-langkah untuk membuat topeng seperti ini? Ya. Ya jelas langkah-langkahnya itu kan harus dipikirkan dulu, dipikir dulu ya, sambil kita mikirkan imajinasi apa yang kita buat. Setelah itu baru kita ambil pahat ini, ya ambil pahat ini langsung dipacal, ya langsung dibuat gitu misal. Dipahat ya. Pahat, habis dipahat itu kan langsung dihaluskan. Dihaluskan. Pakai kalau bahasa Bali pengtik, namanya pengtik itu. Kalau disisir ya sisir dengan halus apa itu segalanya itu. Yang plus. Habis itu baru pakai semir. Nah, dulu pleto, semir apa itu segalanya. Iya iya iya. Oke, baik sahabat semua. Tadi Pak Ketut menyampaikan langkah pertamanya adalah dipikir terlebih dahulu, habis itu dipahat dan dihaluskan dengan cara ada satu alat namanya pengutik. Di sini tidak ada, sahabat semuanya. Mungkin Pak Ketut bisa ambil seperti apa. Ini diambil ya. Ini namanya. Oh ya sahabat semua, ini namanya pengutik, dihaluskan dengan ini. Dan kalau disisir biasanya pakai pahat yang apa? Yang ini. Nah ini pahat apa namanya? Pemucu namanya. Nama pemucu. Ini untuk membuat pola-pola rambut ya, alis rambut gitu ya Pak Ketut ya. Nah setelah itu diamplas dan di finish dengan semir, plitur dan sebagainya sesuai dengan permintaan. Seperti itu kita jelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan dari topeng Gajah Mada ini. Nah sekarang lama pengerjaannya berapa lama sih Pak Ketut? Ya kira-kira lamanya 10 hari sampai 15 hari gitu. Ya itu lama pengerjaan. Finishing. Oh sudah finishnya ya. Nah Pak Ketut, di sini menarik sekali. Tadi cara pengerjaannya sudah kita dijelaskan oleh Pak Ketut. Kami kepingin tahu kira-kira siapa segmen pasar dari topeng Gajah Mada ini, dan bagaimana cara Pak Ketut menjual topeng Gajah Mada ini? Yang menjual ini kan tergantung ada pesanan gitu. Nah, kalau ada pesanan baru saya bikin gitu. Yang jelas nyetok saya tidak berani. Alasannya tidak berani nyetok gimana Pak? Ya sulit gitu. Ya kalau ada biasanya kan ada yang order banyak tuh, kalau bisa saya bikin gitu. Oke, sahabat semuanya, beliau tadi menyampaikan jika ada yang memesan baru dibuatkan. Kalau membuat secara massal tanpa ada pesanan, beliau tidak berani untuk membuat, karena barang ini adalah barang free order. Diorder dulu baru dibuatkan. Kira-kira maksimal besarnya berapa yang Pak Ketut buat? Nah, maksimal kira-kira 65 cm. 65 cm. Ya, tingginya 65 cm. Lebarnya kira-kira 55 ya. Segitu maksimal ya, paling besar. Nah, iya. Menarik sekali Pak Ketut. Nah, sekarang yang mendasar nih. Topeng Gajah Mada ini memang imajinasi Pak Ketut, apa ada sebelumnya orang yang pernah membuat topeng seperti ini? Ya kalau sebelumnya itu ada orangnya dari Sumampan itu, Pak Tulak namanya. Ya habis itu
baru muncul keburuan Pak Sudara namanya. Oh, ya, baik sahabat semua, tadi disampaikan di sini pernah ada yang membuat topeng seperti ini gitu ya Pak Gede ya. Dari Sumampan. Nah, Sumampan berarti desanya Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dan ada lagi dari Desa Buruan juga, Pak Sudara namanya ya. Ya, oke. Pak Ketut, memang seperti ini ya topeng Gajah Mada itu bentuknya. Banyak orang menyebutkan ya inilah topengnya. Sampai di Puri itu ada, sampai pembuatan dari Pak Tula, Pak Sudara, agak-agak mirip lah. Tapi apa bedanya ini kira-kira dengan yang di Puri? Ya kalau perbedaan itu jelas ada. Kalau di Puri itu kan jelas disakral kan itu. Kalau ini kita akan diperdagangkan, dijual belikan, bahkan banyak orang yang beli ini pakai dipersembahkan, dipakai kamar suci. Banyak orang itu. Dia imajinasi bahwa inilah Gajah Mada gitu ya. Oke, Pak Ketut, boleh saya tahu? Boleh nggak kami tahu di Puri mana itu ada topeng Gajah Mada? Ya jelas di Puri Gede Belah Batu. Oh, Puri Ageng itu ya. Belah Batu. Oh, ada topeng Gajah Mada. Itu disakralkan ya. Di gedung tempatnya. Disakralkan itu ya. Disakralkan. Baik sahabat semua, di sini Pak Ketut membuat topeng Gajah Mada ini dikomersilkan. Ada beberapa pakem topeng Gajah Mada seperti di Puri, di Belah Batu dan diperdagangkan. Nah, beliau pakai pakem yang diperdagangkan. Nah, untuk perbedaan antara di Puri Belah Batu dan untuk yang diperdagangkan, kita sendiri belum paham, belum menelusuri. Nanti kita cari tahu lebih lanjut. Tapi karena itu disakralkan dan ini dikomersilkan, kita bahas ini terlebih dahulu. Nah, Pak Ketut, ini menarik sekali. Kenapa Pak Ketut menekuni pekerjaan seni patung seperti ini? Kan banyak pekerjaan yang lain yang ada di luar sana bisa kita tekuni. Ya jelas dari kecil saya menekuni patung ini, membuat tapel topeng Gajah Mada. Dari kecil saya menekuni dan akan kedepannya kan jelas ini membuat hasil ini. Oh, ada hasilnya ya. Hasilnya ini. Berarti untuk kehidupan sehari-hari juga ada. Nah, sekarang apa sih pesan-pesan untuk generasi muda? Ya jelas pesan-pesan saya itu generasi muda harus giat belajar, giat belajar membuat patung apa saja, khususnya patung ini, patung tapel topeng Gajah Mada, supaya tradisi seni patung ini supaya tidak hilang. Oh, baik sahabat semua, tadi disampaikan oleh Pak Ketut, beliau menekuni seni patung. Nah, kita menanyakan tadi, kenapa menekuni seni patung? Sudah dijelaskan karena ini ditekuni sejak kecil dan dapat menghasilkan, mendatangkan pendapatan. Dan pesan-pesannya untuk generasi muda, berharap tradisi seni patung ini tidak hilang, dan beliau menyarankan agar selalu belajar dan belajar. Nah, sahabat semua, tadi setelah kita berbincang-bincang banyak dengan Pak Ketut Tangkas, Pak Ketut Tangkas sudah menjelaskan bahwa yang dibuat adalah topeng Gajah Mada. Nah, di sini beliau memakai kayu trembesi. Masyarakat lokal bilang kayu suar. Nah, cara pengerjaannya sudah jelas, dipikirkan lebih dahulu, diseket, dipahat dan dipola. Setelah itu dihaluskan dengan pahat yang lebih halus, alat pahat. Terus diamplas dan difinish dengan entah itu plitur atau semir. Nah, lama pengerjaannya 10 sampai 15 hari. Dan segmen pasarnya adalah orang-orang yang memesan terlebih dahulu, adalah pre-order. Pesan dulu baru dibuatkan topeng Gajah Mada seperti ini. Nah,
Sahabat semua, pasti sudah mengetahui kesulitan dari topeng Gajah Mada, pembuatan topeng Gajah Mada. Nah, ini salah satu jenis topeng Gajah Mada yang dikomersilkan, bukan yang disakralkan seperti di Puri Belah Batu. Nah, bagi sahabat semua yang kepingin memesan topeng Gajah Mada, nanti saya cantumkan nomor HP, nomor WA dari Pak Ketut Tangkas. Bisa memesan langsung kepada Pak Ketut Tangkas. Dan saran Pak Ketut Tangkas kepada anak muda, selalu belajar dengan giat, selalu menjaga tradisi, dan terutama adalah kerajinan topeng, kerajinan pahat topeng, pembuatan pahat topeng entah itu apapun. Nah, untuk itu selalu berkarya dan selalu menjaga tradisi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketut. Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya, yuk. Baik semeton, sahabat semua, seperti itulah yang bisa kita ulas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Untuk itu, saya mohon maaf jika ada salah kata serta salah dalam penyebutan istilah-istilah yang kurang tepat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.